Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pesisir, hari ini kita akan melihat budidaya kepiting bakau yang ada di Dusun Tapina, Desa Miring, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, lokasinya itu ada di sebelah sana ya. Jadi kita melewati pematang tambak atau empang di Dusun Tapina ini menuju ke lokasinya. Ini kurang lebih 100 meter kita berjalan kaki ya menuju ke tempatnya. Ini berada di hutan bakau, hutan mangrove. Nah, kita melewati jembatan bambu ini menuju ke lokasi budidaya kepiting ini. Jadi lokasinya itu di sini ya. Jadi memang ini sesuai dengan habitat asli kepiting bakau seperti ini. Nah, itu dia di sana lokasinya atau kandangnya. Coba kita masuk menuju ke lokasi ini. Oke, nah ini kita sudah tiba di sini. Oke, assalamualaikum. Nah, inilah tempat atau kandang tempat membudidayakan kepiting bakau ini. Jadi di bawah sinilah kepiting-kepiting bakau ini dibudidayakan atau dikembangbiakkan oleh para nelayan di sini. Nah, itu di sana ada kita lihat beberapa ekor kepiting bakau yang sudah kelihatan. Nah, coba saya zoom ya biar jelas kelihatan. Jadi di bawah sinilah kepiting-kepiting bakau ini dikembangbiakkan atau dibudidayakan oleh nelayan di sini. Jadi ini semacam atau seperti kolam yang telah dibentuk sedemikian rupa oleh nelayan sehingga kepiting-kepiting ini merasa berada di habitat aslinya.
Jadi ini adalah desa Tangguh Pesisir, program desa Tangguh Pesisir yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat, di mana masyarakat di sini kita edukasi untuk menghadapi situasi yang darurat, ya. Kemudian di samping kita edukasi untuk hal-hal yang sifatnya darurat, kita juga membina mereka dalam bentuk pemberdayaan ekonomi. Yang kita lakukan di sini adalah budidaya kepiting bakau. Ini salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat untuk masyarakat yang ada di Dusun Tapina ini. Ini berapa populasi sini kepitingnya? Kemarin ini sebenarnya muatnya 200 kuintal, cuman kemarin ini sekitar separuhnya saja yang kita berikan. Karena ada beberapa perbaikan pasca gelombang tinggi awal Januari kemarin. Ya. Ini berapa lama ini ditakarkan atau dipelihara baru bisa dipanen, Pak? Sebenarnya ini cukup cepat sebenarnya. Paling lama itu sekitar 3 bulanan. Bahkan mungkin ini bulan depan ini sudah ada. Berarti tidak sekitar 2 bulan saja. Cuman itu karena ini hasil penangkapan dari alam, maka size-nya juga beragam. Makanya ada nanti sistem sortasi yang dapat ukuran standar untuk dijual, itulah yang kita jual. Kemudian kita isi lagi. Gitu. Ini untuk pemasarannya ini di bawah kemana ini? Untuk sementara dia lokalan, tapi sebenarnya ini permintaannya cukup banyak. Selama ini sudah ada beberapa pedagang-pedagang besar yang datang kemari, cuman kan mereka itu mintanya dalam jumlah yang banyak. Sementara kemampuan produksi kita itu masih sangat terbatas gitu. Kalau ini bibit didatangkan dari mana ini? Untuk sementara bibit ini kita datangkan dari Siwa, Wajo, Kabupaten Wajo. Alhamdulillah penyuluh perikanan dari Kabupaten Wajo sendiri yang datang mengantarkan bibit ini, sekaligus mengedukasi kawan-kawan tentang budidaya kepiting ini. Karena begini, budidaya kepiting sistem begini ini yang pertama di Polman, bahkan di Sulawesi Barat. Gitu. Iya. Jadi ya biasanya itu yang ada itu dibudidayakan di tambak, tapi ini dibudidayakan dengan sistem begini. Jadi ini sebenarnya bentuk edukasi bahwa ketika lingkungan mangrove ini terjaga, maka dampaknya akan positif ke sini. Tuh. Tapi memang kepiting bakau ini habitat aslinya memang seperti ini kondisi anak-anaknya. Ya, memang. Jadi begini, Miring ini dianugerahi oleh Allah sebuah kawasan yang betul-betul sangat strategis untuk budidaya kepiting bakau. Jadi di depan ini ada 2 pulau. Dengan adanya 2 pulau ini, ombak tidak begitu keras menghantam kemari. Kemudian ada muara sungai di sini, sehingga tingkat salinitas atau kadar garam di sini itu relatif lebih stabil gitu. Pak, ini kenapa sampai mengambil bibit dari luar ini? Apa tidak ada bibit di... Oh begitu ya. Selama ini tradisi yang ada di masyarakat kita itu, atau masyarakat nelayan pada umumnya, ketika berbicara kepiting, mereka yang ambil itu yang siap konsumsi. Sementara yang kita butuhkan ini adalah bibit. Untuk sementara sampai hari ini bibit itu cuma ada di daerah Sulawesi Selatan, karena mereka itu sudah terbiasa. Ada yang ambil kepiting untuk konsumsi, ada juga untuk kebutuhan bibit. Jadi harapannya ke depan dengan adanya budidaya ini, di samping binaan kita Rumah Zakat, ini kan bentuk kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi ke depan ini kita harapkan di samping kawan-kawan yang ada di sini terlibat, itu masyarakat di luar juga bisa menangkap di alam untuk kita beli dalam bentuk sebagai bibit, gitu harapannya. Pak, sejauh ini ada kendala tidak ini dihadapi saat menangkarkan kepiting bakau begini, seperti misalnya faktor alam, cuaca, atau seperti apa? Kalau tantangan alam ya ada, tapi ini kawan-kawan kan, ini kan sesuatu yang baru sebenarnya. Jangankan di Polman, ini Sulawesi Barat, model seperti ini sesuatu yang baru. Jadi mungkin ini ada tahap adaptasi, itu tantangannya. Kemudian ya karena ini
masih ada keterbatasan kami dari rumah sakit untuk memperluas ini. Itu juga barangkali satu kendala. Ini kedepannya Pak akan bagaimana ini? Akan terus mungkin dikembangkan, diperluas lagi atau mungkin ditambah bibitnya lagi? Jadi harapan kita begini, hari ini ketika orang berbicara kepiting itu kan hampir tidak ada tempat untuk area Polman ini. Ke depan harapan kita ketika orang berbicara kepiting bakau, dia akan ingat Miring. Jadi ini akan menjadi ikon baru nanti, bukan hanya di Desa Miring tapi mungkin di Kabupaten Polewali Mandar, bahkan Provinsi Sulawesi Barat. Nah gitu. Jadi budidaya kepiting yang langsung di habitat aslinya ini kami mulai dari tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus kemarin kami mencoba membudidayakan kepiting dengan cara dibudidayakan di habitat aslinya dengan mengajak teman-teman yang biasa terjun di laut, ya dikatakan nelayan, supaya bisa membudidayakan kepiting yang mana selama ini yang ditahunya cuma mengkonsumsi atau menangkap. Sekarang kita ajak mereka bagaimana supaya bisa membudidaya, supaya kepiting bakau ini tidak punah, Pak. Nah, Sudah pernah ini panen? Iya. Atau seperti apa? tahun lalu kita sebenarnya sudah hampir panen, cuma kebetulan ada bencana alam yang menghantam pagar kita itu hari, akhirnya pagarnya roboh. Tapi walaupun pagarnya roboh, tapi kita masih sempat memanen sebagian. Itu hari sekitar 10 kiloan lah kita bisa panen, sisa daripada yang lepas itu kita panen. Nah, itu pun kita jual dengan harga lokalan saja dulu, sekitar 60.000 per kilo. Ya. Kilogram ya? Iya, per Itu naik kilogram. berapa kilo itu Pak? Per kilo? Kemarin itu naik, ada yang naik 4, ada yang naik 6, 7 gitu. Cuma kita jual, kita ratakan saja karena cuma satu orang yang beli, jadi diratakan saja 60.000 per kilo. Berapa lama ini Pak ditangkarkan ini begini? Berapa bulan sampai bisa dipanen? Tergantung dari bibitnya sebenarnya. Apalagi kita mengambil bibit dari bibit alami yang size-nya tidak tidak seragam. Jadi kalau yang bibitnya sudah agak besar, memang paling 2 bulan sudah bisa panen. 2 bulan, 3 bulan, paling lama itu 4-5 bulan, itu sudah lama sekali. Pak, ini susah tidak ini untuk memelihara seperti kepiting seperti ini? Perawatannya mungkin? Ya, yang susahnya sedikit itu sekarang pakan. Akan Karena belum ada kita dapati pakan yang dalam bentuk kemasan seperti pakan udang begitu ada.
Kalau kepiting belum ada, jadi kita ambil pakan itu dari laut juga. Kita Apa, Pak? kita memanfaatkan nelayan yang kebetulan ada ikan-ikannya yang dia tidak jual ke pasaran. Nah, itu kita ambil, kita beli dengan harga agak murah. Nah, itu yang kita pakai. Kemudian kita pakai jaring anggota sebagian untuk kita pasang di laut kalau ada dapat. Nah, itu juga kita gunakan sebagai pakan. Pemberian pakannya itu Pak, tiap hari diberi pakan atau bagaimana? Tiap hari sesuai dengan petunjuknya penyuluh perikanan dari Wajo yang datang membawa bibit, pagi dan sore. Nah, itu waktu memberi pakan. Terus untuk kondisi airnya ini Pak, bagaimana ini? Apakah ada di semacam diganti airnya atau tidak ada, atau alami begitu saja? Alhamdulillah, karena inilah kita coba bagaimana membudidayakan kepiting ini di habitat aslinya. Jadi kita tidak perlu mengganti airnya karena air akan berganti sendiri seiring dengan pasang surutnya. Karena kalau menurut petunjuk dari penyuluh, kalau jadi budidayakan di tambak, dia harus diganti airnya 3 hari diganti airnya kan. Sirkulasinya Iya, bagus ya. Iya, alhamdulillah sirkulasi air bagus. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya. Dan buat kamu yang suka dengan konten ini, bantu tekan tombol subscribe, like, komen, dan share videonya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya, biar kalian akan terus mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru di channel ini. Demikian teman-teman, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.